2025. Berapa menit ini bahas prestasi dia doang? 36 menit. Iya siap, 36 menit bahas prestasi lu doang Bang Mike. Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot. Di kali ini kita mewawancara, saya bingung ya mendefinisikan orang ini seperti apa gitu. Bingung. Jadi tiba-tiba muncul tuh di threads 3 kali sebenarnya. Yang pertama tuh dia HM 1 jam di bawah sub 120, tapi sempet di KM akhir tuh ketawa-ketawa gak jelas video call orang. Terus kemarin FM-nya sub 3, lumayan ekstrim sebenarnya. Dan saya baru tahu dia tuh orang Makassar, Virgin Marathonnya malah jadi peser. Lalu kita sambut bersama Mas Mike. Yes. Halo Mas. Ya, nama lengkap siapa ya Mas ya? Michael Charles Watimena. Michael Charles Watimena. Orang mana? Lahir besar di Makassar, tapi keturunan itu Cina, Manado, Ambon. Gimana tuh Bang? Bisa diterangkan itu? Jadi mama Cina, Mama Cina, bapak Ambon, Manado. Oh makanya markanya Watimena. Iya. Itu dari bapak? Dari bapak. Lahir besar di Makassar, sebagai orang Makassar. Lahir besar Makassar. Iya. Mike Charlesnya dari ibu yang Cina. Iya. Pusing ya, kupikir orang Belanda tadi. Umur berapa umur? Sekarang 30. Duh, berarti bukan orang anak muda bukan ya? Bukan 24? Bukan. Ini yang akan tambah membuat insecure. Saya akan interogasi dulu ya. Ini sesi pertama interogasi. Lahir besar di Makassar, pekerjaan sebelum jadi Sebelum jadi apa ini? pelari. Sampai sekarang kerja juga? Kerja juga. Oh, bukan full time pelari? Bukan. Apa kerjanya? Kelola lapangan bulu tangkis di Makassar. Jadi ada lapangan bulu tangkisnya keluarga, itu yang saya kelola. Oke, kerjaannya normal. Mulai lari tahun? Mulai serius lari tahun 2020. Loh, baru 5 tahun? Iya, Oh. awal 2020. Jadi waktu itu mulai serius lari karena kenal klub lari di Makassar itu di Februari 2020. Pas waktu Imlek, ada Imlek Run. Jadi komunitas bikin kayak fun run, Imlek Run, jadi saya ikut gitu. Di situ awal mulanya. Imlek Run? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya sempat lari tapi kayak 1 minggu 1 kali aja. Nggak ada olahraga apapun sebelumnya? Dari umur 0 sampai 25 tahun? Gak pernah fokus sama olahraga apapun dan gak pernah dekat dengan olahraga apapun. Jadi kehidupannya memang bertolak belakang. Jadi ya baru fokus lari 2020, Imlek Run? Iya, baru fokus hidup lebih baik lah. Mencurigakan sekali ya. Ntar, sekarang kita akan flexing dulu. PB. Ketika setelah perjalanan, PBFM-nya berapa? PBFM-nya kemarin 2 jam, 49 menit, 45 detik. Bajingan. Itu pace 350 ya? Iya, sekitar 357, 356. Potong jalan itu. Aman ya? Aman lah. Aman. HR aman itu? HR tinggi tapi gak berasa. Soalnya mungkin adrenalin kan. Adrenalin, itu udah euforia. diterangin coach Latif. Sesuai berarti kan? Sesuai. Iya. Nomor 2, PBHM. PBHM di net time MHM itu 1 jam 20. 1 jam 20 detik. PB 10K-nya? Sudah gak ingat. Soalnya saya jarang ikut race. Jadi saya lari ini gak begitu ambi. Jadi jarang ikut race. Gak begitu ambil, bisa sub 3 gimana ya Mas? Bentar, kita pernah jarak terjauh? 100, di brosurnya 100 kilo. Tapi realisasinya 110 kilo. Ngapain itu? Lari. Datanya ada semua itu? Ada. Boleh minta capture nanti timku ya? Boleh. Berapa jam itu? Waktu itu sekitar 16 jam. 16 jam.
Nah, saya bingung nih ngomong apa nih. Lebih ekstrim dari Pace ini. Sebelumnya obes, gemuk 100 kilo itu Nggak ada, normal. normal. Aduh, anjing. Ini nggak bisa didefinisikan secara medis nih. Coba diceritain perjalanan larinya kenapa bisa sekenceng ini dari awal 2020. Progresnya gimana? 2020 ngapain? 2021 ngapain? 2022, 2023, 2024, 2005. Jelasin dah, terserah. State is yours. Kok bingung saya mau tanya apa? Sebenarnya nggak dari 2020 banget. Jadi 2019 pertengahan itu udah mulai lari kayak seminggu sekali. Karena kayak gabut aja gitu. Oke. Kan waktu itu baru pulang dari Jakarta. Nggak tahu mau ngapain. Jadi kayak coba lari ah. Jadi di Makassar itu ada lapangan Karibosi. Di situ saya mulai lari. Terus cuma seminggu sekali gitu. Di situ gaya hidup juga masih belum jauh dari kata pelari lah. Masih merokok, masih minum, masih yang lain-lain gitu. Terus mulai konsistennya 2020. Mulai benar-benar kayak berusaha jaga hidup sehat itu 2020. Dan 2020 tuh Millets gimana? Atau program latihan ada coach atau gimana? Belum. 2020 dulu aja. Di 2019 karena lari sering di lapangan Karibosi itu sering dilihat sama komunitas. Jadi dipanggilin, dibilang sini ikut join lari sama komunitas kami. Akhirnya di Februari 2020 benar-benar ikut sama mereka lari bareng. Terus di situ mulai tahu oh kalau ini ada namanya pace, ada namanya interval, ada namanya tempo, ada long run, dan dikasih tahu kalau di Desember 2020 nanti bakal ada lomba. Kan di situ Februari 2020 di Makassar itu belum masuk COVID, jadi belum lockdown. Oke. Jadi orang masih bebas lari. Nah, baru di Jakarta kayaknya ya. Ya, baru Jakarta, Maret. Jadi dikasih tahu nanti Desember 2020 ada lomba, kamu ikut yang 10 kilo. Di situ ada kategori antar pelari komunitas. Jadi dibedakan kategori umum untuk atlet dan kategori antar pelari komunitas. Jadi saya daftar di antar pelari komunitas, kategori pelari komunitas 10 kilo. Oke. Jadi saya punya waktu sekitar 9 bulan untuk latihan sampai Desember itu, ikut yang 10 kilo itu. Oke. Nah, tapi ternyata kan pandemi, Makassar lockdown juga. Jadi latihan mandiri sampai akhirnya sekitar 2 minggu sebelum lomba sempat simulasi 10 kilo. Di situ dapat 40 menit. Anjing. Ngeri kali coy. Nah, terus pas lomba, jadi lombanya kemarin unik. Lombanya itu karena kan masa pandemi kan. Jadi tapi pakai chip time. Jadi begitu orang datang langsung disuruh lari. Hah? Jadi dilarang berkumpul. Oh iya. Iya. Asik itu. Kayak estafet ya. Iya, jadi begitu datang langsung disuruh. Lari pokoknya. Iya, tapi Marshall ada di sepanjang jalur Oke, itu oke. ngejagain kita biar gak potong jalur. Kayak rally berarti ya? Kayak time trial mobil Iya, rally. benar, Masuk. benar. rrrt. Iya, oke. Ya. Terus pengumuman pemenangnya itu minggu depannya, seminggu setelahnya lomba. Oke. Jadi begitu kita finish langsung juga disuruh bubar, dikasih medali, pisang, langsung disuruh pulang. Oke. Karena gak bisa berkerumun kan. Ah. Pengumuman pemenangnya itu seminggu setelahnya. Di situ saya dapat 38 menit. Anjing! Bajingan! Itu Virgin 10 kamu 38 menit nyet. Iya. Nah, suco. Enggak, itu latihannya ngapain bisa 10K 38 menit? Enggak, 9 bulan itu latihannya ngapain? Disuruh ngapain? Dulu kan belum terlalu mengerti istilah-istilah lari gitu kan. Jadi semenjak kenal komunitas lari itu disuruh latihan, tapi saya latihannya kayak masih ngeyel karena kan kadang kalau awal-awal lari kita disuruh isi run, maf training kayak lari apa ini terlalu pelan. Bener kan? Lucu kali orang ini. Kita kan Asik, bener, kita bener. kan ini Jujur, ini suka kadang-kadang orang ini. memberontak. Betul. Lanjutkan. Awal lari tuh kita kayak ini pelan sekali nih, gak nyaman. Padahal kita udah biasa push karena kita belum terlalu banyak dengar teori, jadi kita mau push limit terus. Oke. Jadi dulu latihan saya itu tiap hari cuma 5 kilo, tapi tiap hari mau PB terus. Matanya anjing. Oke, lanjut. Sama kayak saya 2022 itu. Lanjut. Terus karena lombanya Desember dan saya ini diperhatiin sama komunitas ini, ditanya bagaimana latihannya.
ada yang lebih expert kan di dalam komunitas itu. Dia tanya bagaimana latihannya, saya bilang saya latihannya gini tiap hari 5 kilo tapi mau kencang terus. Nah, dia koreksi, jadi di bulan Oktober saya mulai latihan interval, dia kasih kayak interval 400. Jadi di situ mulai latihan interval, ya itu hasilnya 38 menit. Dan itu udah pakai smartwatch. Pakai HP. Jadi selama setahun tuh kamu lari nggak pakai smartwatch, Iya, nggak tahu HR pegang berapa, HP, pegang HP. nggak tahu HR berapa, detak jantung tuh apa. Enggak. Kamu definisi lari 3 lari. Iya, lari Langsung. tinggal lari. Ini orang pertama di akhirnya yang bisa kuaca. Ini kalau di TikTok ini ya jedak-jeduk gitu tuh. Lari 3 lari. Dan berhasil metode itu. Jadi dari 2019 kamu latihan pun itu tanpa data apapun. Tanpa data, basic apapun. tanpa- Nggak tahu form itu apa. Enggak. Nah selama setahun, nah ini pertanyaan netizen nih. Selama setahun tuh sepatumu apa? Sempet mikir? Dulu nggak pakai sepatu karbon. Jadi saya dulu itu lari sampai sekarang pun lari itu saya anggap itu lari jangan sampai membebani saya. Jadi saya lari ini untuk senang-senang. Jadi dulu saya nggak mau spend uang lebih untuk lari karena lari kan cari senang. Jangan sampai karena harga sepatu lari bikin kita stres, bikin kita mikirin outfit lari harganya mahal. Iya. Jadi lebih nikmatin aja sebenarnya lari. Nah, selama setahun 2019-2020 ingat pakai sepatu apa? 2019 pertengahan itu Diadora. Mata nih. Apalah, oke lah. Itu sepatu Sport Station itu. Iya. 2020 Iya, yang last call. Sport Station last Iya, call tuh. 180.000. Iya, ingat saya. Saya juga dapat itu. Last call Sport Station itu. Hafal saya. 2020 sepatu apa kau? 2020 mulai bagus lah. New Balance 400 ribuan. Tanpa karbon. Asik di orang deh, anjir. Ini hancur di semua chaos. Itu sepatu saya semua itu. Kayak ini review itu. Jadi selama 1,5 tahun lari 3 lari aja ya. Lari Dan 3 itu lari. berhasil 10 kilo 38 menit. Berhasil. Nomor berapa itu? Nomor 2 di antara pelari komunitas. Komunitasmu bingung apa gimana? Reaksinya gimana setelah menang tuh? Bingung dan di situ juga kayak saya pikir, oh ini mungkin jalan hidupku. Asu, babi. Aku aja pusing. Enggak, komunitas kaget itu begitu kamu 38 menit. Iya kaget. Kamu juga kaget? Enggak juga. Kaget juga sih. Kaget juga kayaknya. Soalnya kan simulasi latihan 2 minggu sebelumnya itu yang saya anggap benar-benar race itu 40 menit hasilnya. Jadi waktu itu ada tes rute 2 minggu sebelumnya bareng pelari-pelari lain. Di situ saya masih pakai HP, ada fotonya. Pakai HP, pegang power bank karena waktu itu HP saya lowbat. Ini nanti bagi foto ya? Ada? Iya, iya. Kau lari Ntar bawa dicariin. power bank? Iya. Asik nih orang nih, Pak. Enggak, ini chaos nih. Iya kan soalnya Strava pakai HP kan, terus HP-nya mau lowbat. Gak ada HR. Nggak ada. Gak ada HR, lari pakai power bank. Asu gak baki sekalian. Oke, setelah 38 menit sukses, runner up. Apa yang kau lakukan setelah itu? Kayak lebih termotivasi aja kayak oh ternyata seru juga lari. Terus sebenarnya lari itu yang bikin saya suka ini runner high. Jadi kalau sudah lari kayak ada efek ngawa-ngawa. Wah, suopo. Ya bener sih, dopamin booster itu namanya. Iya. Jasa dokter. Nah, 2021, kau ngapain itu 2021? Kan di situ COVID, jadi lari-lari aja, lari keliling komplek, Tetap sendiri, tetap latihan. tetap latihan, isi run. Udah mulai tahu teori-teori lari, jadi mulai isi run, sesekali long run. Terus di bulan Agustus 2021 kalau nggak salah ada event ultra, Event apa? event ultra Geopark. Bulan Agustus kayaknya, Terus ngapain kau? 62 kilo. Jadi ikut lagi di situ. Race pertamamu setelah 10 itu 62 kilo. Kok Iya. nggak melewati HM? Enggak. Jadi ada di postingan saya itu, ada saya bikin meme. Jadi ada orang lewatin anak tangga, tapi yang melangkah jauh. Anda itu. Nah itu, jadi saya bikin 10, terus 2142, nggak kena, langsung 62. Jadi race. Saya race di situ sama Arif Wismoyono. Atlet dong. Iya, dia diundang. Mantra itu. Enggak, dia Geopark
Maros Pangkep. Jadi di Kabupaten Maros, Heeh. terus sampai Kabupaten Pangkep, terus muter lagi Kabupaten Maros. Berarti ultra road ya? Ultra road. Itu 62 kilo? Iya. Dapat berapa jam? Lupa, tapi teman saya 1, saya 2, Kang Arif 3. Anjing. Jadi Anda race keduanya di depan Kang Arif? Iya. Orang gila. Nah, bingung nih. Ada datanya itu? Ada. Itu udah pakai smartwatch? Udah. Ah, udah. Hasil menang yang 10 kilo itu. Oh. Haji kocak nih orang ini. Minta capture ya, Kim ya? Iya. Jadi ini ada 62 kilo ya? Iya. Jadi nomor 1 teman kau namanya siapa? Jailani. Jailani nomor 1. Berapa? Nggak inget waktunya. Tapi ini, saya kalah sprint sama dia. Berarti deketan. Deket banget. Nomor 1 dia. Nomor 2 kau. Saya. Nomor 3 Kang Arif. Kang Arif sama kau jaraknya berapa? Jauh lah. Lumayan. Belagu buat anjir tapi jago ya. Asu ya. Oke, 2021 langsung race 62 kilo nomor 2. Lanjut. Lanjutkan. Asik nih. 2021. Terus 2022 itu masih semi PPKM kayaknya. Oke. Masih belum terlalu banyak orang berkerumun. Tapi kau tetap latihan. Tetap latihan. Itu ikut apa ya? 2022. Nah, Run to Care 110 kilo. Anjir. Wow, event 100 event kilo. gengsi itu emang. Itu event donasi tapi mengerikan itu. Kau ikut berapa kilo? 100 kilo. Yang kan 50, 100, 150. Kau berarti ke Jawa itu? Waktu itu di Bali. Kau ikut di Bali. Iya, 2022. Ketemu siapa aja ingat? Deddy Hilman aja sampai tahu katanya. Dede Hilman itu ketemu di ITB Ultra. Nah, bentar, itu 2023 berarti. Iya. Jadi 2022 dulu, Run to Care. Jadi habis 10 kilo, 62 kilo, 2022 kau ikut 100 kilo. Iya. Finish. Oh, bentar. 2021 itu Run to Care. Jadi Agustus 2021 62 kilo, Desember 2021 Run to Care 100 kilo. 100 kilo. Kok gitu coy? Iya, jadi 2 race di 2021. Tapi 60 sama 100. Iya. Oh, oke. Yang 100 kilo berapa jam itu? Sekitar 16 jam. Kan nggak begitu kompetitif sih, soalnya kan charity. Itu juga sempat tungguin orang, soalnya ada keadaan waktu itu saya menunggu karena Nggak tahu jalan. bukan. Jadi kan lewat jalan-jalan kabupaten kan waktu itu yang 100 kilo start dari Gianyar, naik ke Kintamani, turun ke Tabanan. Ya. Saya lewatin desa, terus lari gini kan, lari. Lah, kok gak ada rumah-rumah, gak ada penerangan, yang ada suara sungai aja gitu. Jadi saya kembali mundur, nungguin orang. Takut ada apa-apa kan, takut Begal. liak. Takut setan. Ya oke lah, oke. Takut setan. Iya. Logis karena nggak tahu jalan. Iya. Kalau misal daerah Makassar gas itu. Iya. Oke. Ada yang nyusul. Nah, ada yang nyusul. Tapi berapa Kategori 50. Jadi, tapi perempuan dan dia jalan. Jadi terpaksa saya ikutin jalan. Tapi pas udah dapat yang terang-terang, udah kutinggalin lagi. Oke. Setelah Ratu Care 2022. 2021. 2021 selesai. Berarti Iya. 2 race besar. Sukses semua. Melewati semua maraton dan teori-teori. Oke, 2022. 2022 bulan Mei saya ikut Binloop Ultra 60 kilo. Oh, yang di sini. Iya. Ya, oke. Terus dapat? Podium 1. Hah? 1 kau? Iya. Berapa jam? 5 jam. Hah? 60 kilo 5 jam? Iya, pace 5. 60 kilo? 5, iya. FM saya di situ waktu FM maksudnya kan Maraton 60 kamu? kilo. Iya. Di situ kan lewatin pas di jarak 42 kilo. Betul dong. Nah, saya sempat berhenti, terus saya minta tolong sama si Marshall, kan saya gak bawa HP. Fotoin. Saya pinjam HP-nya, tolong fotoin. 3 jam 30 menit. Anjing goblok banget lucu banget. Jadi kau gak bawa HP, kenapa gak bawa HP? Karena celananya gak ini, apa? Support kantong. Gak, ya gitu. Kalau ini di
Kantornya di sini. Jadi kau Jadi pure Gundal lari terus itu. Lari aja. Gak ada handphone, gak ada apapun. Iya, Musik-musik. nggak pakai. Saya nggak suka. Pakai Kau tahu- topi aja, pakai topi. Ini pure David Goggins ini. Kau tahu David Goggins kan? Mirip nih orang, cuman gondrong aja dia. David Goggins botak dia. Anjing bukan orang kau kayak. Kau 5 jam 60 kilo. Iya. Yang nomor 2 berapa jam itu? Nah, kan kalau ultra, bedanya ultra itu sama FM menurutku, kalau ultra itu kita lawan diri sendiri. Oke. Kalau FM kita emang betul-betul berpacu dengan waktu. Oke. Nah, jadi waktu ultra itu masih santai-santai sebenarnya. Karena lihat di belakang, oh nggak ada orang, jadi ngapain ngebut kan. Tapi di 3 kilometer terakhir, ada yang nyusulin. Saya lihat, ada sepeda Marshall kan. Kan udah maghrib itu. Jadi lampunya sepeda Marshall itu udah mulai kelihatan. Berarti ada orang di belakang kan. Saya lihat, ada orang. Jadi saya ngebut di 3 kilo akhir itu. Jadi deket lah. Oh. Gitu. Ada datanya itu? Ada. Ada fotonya pas menang? Ada. Dapat hadiah? Dapat lah. 2022. Oke. Juara 1 Binloop 5 jam. Iya. Teman saya Randy, anak MCN, Binloop 60 kilo tuh 9 jam. Kau finish, nyoto, mandi, tiduran, jalan-jalan, keliling SCBD, balik lagi, teman saya tuh baru finish bang. 2022 itu. Itu bulan Mei. Iya. Persiapanmu apa sih? Kalau race-race ultra gitu, kamu ngumpulin mileage per bulan? Long run aja. Berapa? Kamu ngitungin nggak per minggu dapat berapa gitu selama 2021, 2022? Dulu belum terlalu ini latihannya, maksudnya belum terlalu terstruktur, belum terlalu terpola. Jadi lari-lari aja. Tak tahu, masih ingat nggak seminggu dapat Mungkin berapa kilo? 80 kilo gitu. Seminggu 80 kilo. Iya. Dan itu nggak terstruktur. Enggak, Nggak ada rasa capek, rest, recovery, nggak ada. enggak ada. Soalnya kan itu tujuan awalnya lari kayak cari runner high-nya gitu-gitu. Ngetan. Jadi daripada lari kosong mending ku bawa ke latihan. Daripada sekedar lari terus cuma dapat kayak ngawang-ngawangnya, mending dibawa ke latihan lah. Mending daftar race biar ini. Terus kau pagi malam larinya? Enggak, pagi aja. Mulai jam berapa? 4, 5? Enggak, jam saya ini di Makassar pelari kesiangan jam 7. Hah? Kok lari jam 7 pagi? Iya. Panas dong bang. Ya bangunnya jam 6, tapi ritualnya lama. Malah biasa bangun jam 5 subuh, tapi kayak ngumpulin mood dulu gitu. Kayak pilih-pilih baju dulu apa yang mau dipakai. Mulai jam 7. Ih, Selesai jam 10. tergantung programnya apa. Long run. Ya jam 9. Bajingan. Wah, ya lanjut lah. Setelah Binloop ngapain? Setelah Binloop 2022 Mei. Mei. Nah, plot twistnya ini, ternyata sebelum saya Binloop itu, 1 minggu sebelumnya saya ikut BTR Ultra, tapi yang 15 kilo. Jadi saya duluan BTR Ultra, terus seminggu setelahnya baru Binloop. BTR dapat podium juga. Podium 1. Deddy Ilman tuh kemarin dan Jabri aku. Itu yang kau wawancara, bukan orang. Ya temen gue. 15 kilonya berapa BTR Ultra? Berapa jam? 1 jam, lupa 1 jam 15 menit kayak. 1 jam. 1 jam 15 menit. 1 jam 15. Iya. Course record. Ya itu betul course record. Sampai sekarang anjing. Kalian teman-teman yang nonton di sini tahu dia kayak gini. Kalian juga lari? Lari juga. Enggak, aku mau tanya temenmu. Bentar ya, ini Iya. orang ini latihannya kayak apa? Kok bisa kayak gini selama 2 tahun kalian kenal dari tahun berapa? Dari 2 tahun lalu. Enggak, latihannya kayak apa? Kok bisa kayak gini sih? Jangan gila dong kan. Memang mulai kayak gitu? Iya. Tiap hari. Tiap hari 15 kilo. Dia senang berlari dong. Enggak ada recovery, rest? Recovery mungkin menurut dia recovery, tapi menurut kita yang ngikutin, wah seperti resiko ikutin. Seperti ini. Bapak ibumu ada pelari? Gak ada. Tentara? Gak ada. Kalau bapaknya tentara aku logis aku. Karena kan latihan fisik. Bukan keluarga atlet pokoknya. Bukan keluarga olahragawan lah.
Kakak. Enggak. BTR race course asu 15 kilo 1 jam, Cok. Di trail tuh nggak masuk akal, PES 4 itu. Phase 5 lah, 5 kecil lah. 5 kecil, tapi elevasi 600 kan. Kurang tahu. Jadi BTR Ultra kau nomor 1, seminggu kemudian kau bilang kau nomor 1. Iya. Oke, lanjut lah. Lanjut. 2022 terus apa lagi ya? 2023. Berarti 2022 kau race cuma 2 ini aja. Iya. 2021 2 race, 2022 2 race. Iya. Dah, 2023. 2023 race apa ya? Oh, Makassar Half Marathon. Oh, yang pertama itu. Iya. Event pertama MHM tuh. 2023. Oh, enggak, 2022 ikut race half marathon juga, MHM juga di bulan Juni. Oh, berarti Jadi setelah BTR Ultra, BTR Ultra kan April, Pinloop April, enggak, Mei, Mei, terus dua-dua di akhir Mei, heeh. terus di Juni itu MHM Oh ya, terus dapat 1 jam 24. lanjut. Podium 1 lagi. Enggak lah, susah kalau road kan. Ya kalau road banyak atlet ya, Iya. atlet Tarkam ya. Iya benar. Oke, atlet daerah. Terus habis itu, 2022 setelah itu ini kita sesi pertamanya cuman flexing hasilmu doang loh. Belum selesai loh dari tadi. Apa? 2000 bisa sambil cek IG, lihat Boleh. postingan. Lupa ya? Lupa. Buset, anjir. Gak apa-apa sih, ini tutup akun kalian semua nih yang latihan baik program nih udah ketemu orang kayak gini lah. Berarti selama itu gak ada coach, gak bayar coach? Enggak. Pelatih gak bayar? Enggak. Nutrisi. Jadi kayak kira-kira aja, oh saya harus lari gini. Kira-kira. Oh, Iya. Ngapi kau. Habis lah kau. Gimana kita ngalahin orang gini nih? Mulai lari umur 25, ya kan? 2020. Dalam waktu umur 26, juara 2 kali. Umur 27, juara lagi. 25. Nah, bulan Juli, bulan 7 Hah? ikut mewakili Sulawesi Selatan ke Jurnas lari trail di Palu. Kejurnas. Iya, di situ payah banget. Karena saya daftar yang kategori vertikal 6 kilo. Gak tahu seperti apa itu. Kirain mudah ini. Ternyata buset, pinggang mau copot. Terus di situ pertama kali ngerasa kalah. Ngerasa kalah di situ. Nomor berapa itu? Nomor 4 dari belakang. Oh, Tian. Terus Terus Desember ikut UI Ultra. Tapi yang relay, kan UI Ultra 70 kilo. ya Yang relay 2, 35. 35. Nomor berapa? Podium 2. Sama siapa partnernya? Sama namanya Cik Maya, pelari master. Anak RFI Ultra. Emang ketemu, emang ditandemin. Emang ditandemin, janjian. iya, emang janjian. Nomor 2. Nomor 2. Berapa? Waktumu berapa? 35 kilo. Berapa ya? Gak ingat. Ingat nomornya, nggak ingat waktunya, anjing orang ini emang. Itu tahun berapa? 2022? Desember? Desember 2022. Dah, 2023 dah. Akhirnya baru masuk 2023 kita nih. Baru masuk 2023 kita. Nah, harusnya kan itu di akhir 2022 ada event juga ITB Ultra. Betul. Cuma diundur ke Maret 2023. Betul. Ada Dede Hilman. Nah, saya Dede ikut. Hilman ikut 90 itu. Nah, saya ini saingannya Dede Hilman. Oh. Jadi saya ambil yang relay 2 juga. Betul kan 45 ya? Apa 90? 90. Oke, betul kan? Terus Jadi partnerku dari Jakarta ke Bogor, saya dari Bogor ke Bandung. siapa itu ya ikut tandemmu? Oji namanya. Oci, terus Dede Hilman sama tandemnya. Nomor berapa kau? Saya nomor 2. Dia nomor 1 ya? Disikat sama tandemnya Dede Hilman. Jadi Dede Hilman itu relay 1, dia berkompetisi dengan tandemku. Nah, saya relay 2 berkompetisi sama tandemnya Dede Hilman. Disikat saya. Soalnya kirain, dari Bogor ke Bandung ini lebih gampang dan dingin. Ternyata panas banget itu Gunung Kapur. Kirain dingin kan Bogor, Bandung. Wah,
Gunung Kapur tuh panas banget, Bang. Iya panas banget. Iya panas, karena kan sesinya Deddy Hilman yang dingin, sesi 1 Iya, yang dingin. malam, start malam. 2 panas. Panas banget. Terus rutenya rolling kan. Iya betul. Kau lewat Cianjur berarti ya? Nah di situ pertama kali dalam hidup itu kayak mau menyerah, mau DNF. Karena panas banget itu. Terus? Saya ingat saya beli satu botol air mineral yang 1,5 liter. Kuguyur semua di badanku, saking panasnya. Dian. Dan? Nah, di situ ya finish gak strong. Tapi podium 2 lumayan lah. Anjir. Tapi... Nggak strong. Nggak Finish strong. nggak strong. Menurutmu nggak strongnya gimana? Menurutmu? Yang definisi nggak strong menurut seorang Mike? Karena tiba-tiba Kram. kayak doms banget. Berapa lama kelarnya? Sekitar 2 minggu baru enakan. Anjir, orang normal lari 90 kilo, terus bulan nggak akan lari lagi bang. Kau 2 minggu doang. 2 minggu tuh kau tetap lari? Doms tuh? Libur. Tipis-tipis. Tipis-tipismu berapa? Klarifikasi dulu, ini pada marah-marah nanti. Tipis-tipisnya seorang Mike tuh berapa kilo? 5 kilo, 10 kilo. Tipis itu ya? Iya. Pace berapa? Pace 6. Tapi... Ini saya maki-maki terus sih. Ini 2023 Maret itu. Dah, prestasi berikutnya apa? Race apa lagi? Juara terus kau dari tadi kulihat. Cuman sekali aja tadi gagal juara. Itu event Ikut MHM 2023. Juli berarti itu. Juni. Salah. Mei. Iya, Mei. temenin si Fahril, peserin doang. Meserin Fahril. Iya. Dibayar berarti. Enggak, Oh, enggak. kan pertemanan. Oh, yang betul. Peser dapat berapa? 120. Waktu itu targetnya si Fahril 130. Kenceng kau berarti daripada Fahril. Iya. Oke, lanjut. Terus masih bulan Juni, Heeh. kira-kira 2-3 minggu setelah MHM Iya. ikut event di Maros, Geopark Half Marathon. Oh, ini yang besok ini juga ada nih full marathon di Maros nih. Ya kan? Nah, iya. Itu Geopark itu. Tapi kalau di Maros itu ini biasa berubah-berubah konsepnya. Jadi sempat ultra, terus Oh. jadi half marathon. Ini jadi half marathon. Ini jadi full marathon yang besok ini. Besok ini betul full marathon. Yang kemarin yang kau ikutin ini? Yang ini? Yang 2023? Yang 2023 Geopark Half Marathon. Dapat berapa? Kan yang kemarin saya ikutin di 2021 Geopark Ultra Marathon. betul. Nah, dia berubah konsep jadi Geopark Half Marathon. Ya. Di situ 5 kilo. Oh 5 kilo Pak? Kau ikut 5 kilo? 5 kilo. Dapat berapa menit? Karena mau coba-coba kan. Oh, belum pernah kan? Nggak pernah tes mesin di 5 kilo. Betul. 16.58. Atlet itu anjing. 16 menit 58. Iya. 3 menit 10 tuh pace-nya. Nomor berapa? Ya, kebetulan di situ sampai podium 5 dapat 5. Dapat lagi juara. Oke lah, terserah. Lanjutin. Cuan terus. Lanjutin terus. Oke, itu Juli 2023. Tadi Juni ya? Bulan Juli. Juli. Dah, lanjut 2023 ada apa lagi? Bulan Juni, sorry. Jadi Juni. jangan biarin ya. Ini prestasinya doang. Baru nanti kita tanya jawab. Nggak selesai nih soalnya. Biarin aja. Fun Run nggak usah disebut ya. Nggak usah. Yang Ya, ada nggak usah. juara-juaranya aja. Fun Run ada juaranya juga, tapi Ya udah, nggak usah. juara apa? Fun Run apa? Waktu itu lupa eventnya, nggak usah lah. Oh ya udah, tapi juara. Ya. Ya udahlah, serah kau. Ya, Terus masuk. Setelah itu udah gak ada event kan. nggak ada. Gak ikut event lagi sampai akhir tahun. Tapi tetap latihan. Tetap latihan. Desember 2023 ada ini. Jadi di MHM itu pesernya kayak di audisi gitu, kayak dipilih itu, kayak ada time trialnya. Masih diuji kau sama peser ya. Iya. Kita menghormati birokrasi aja. Oke. Jadi di situ mulai jadi peser, mulai merambah dunia entertain. Oke. Dunia entertainnya para pelari kan. Peser. Peser, iya. 2023 baru masuk. Iya, untuk tampil di 2024. Untuk tampil di MHM 2024. Oke, lanjut. Nah, jadi di situ 2024 fokus sebagai peser aja. Oh. Eventnya MHM bulan Juni 2024. Pertama kali jadi peser 21 kilo. Oke, Di peser MHM. sub berapa tuh?
Pacer sub 1 jam 50 menit. Oh selalu ya? Iya, ranahmu wave itu. paling cepat. Terus yang kok bisa ke Maybank? Nah, tunggu dulu. Apa ini? Menarik nih. Gimana? nih? Akhir 2023, akhir 2024 daripada sisa-sisa program MHM ini terbuang percuma. Akhir 2024 kan 2025 gitu. Enggak, daripada di 2024 ini kan jadi peser saya. Daripada programnya MHM ini terbuang percuma, saya ikut race di bulan apa ya? Akhir 2024, bulan November kayaknya. Ikut ultra lagi, tapi ultra relay Di 50 kilo, jadi 25 di Maros lagi. Jadi Maros itu langganan tempat ultra. Oke. Kenapa emang flat? Jalan kabupatennya panjang, lewatin geopark, lewatin objek wisata gitu. Terus? Di situ juara 2 lagi. Cing. Juara 2 lagi? Ya. Berapa jam? Gak sampai 2 jam, 1 jam 56. 25-mu 1 jam 56? Ya. Santai dong itu? Enggak juga, soalnya yang relay 1 saya lama banget datangnya, jadi panas, saya start jam 9:30. Ini lucu banget ini. Oke lah, lanjut. Panas Itu 2024 akhir kau dapat podium akhirnya? Iya. Ya berarti. Jadi belum ada tahun yang kulewatkan tanpa podium. Wes, statement ini. Ini statement. Ini masukin teaser ya. Statement ini. Nah, pernah jadi peser Maybank? Nah, jadi peser Maybank di Agustus 2024. Peser apa? 10K? 42. Loh, tuh dipilihnya gimana itu? Kan sudah ada. Jadi yang panggil peser Maybank itu yang marshallin saya waktu di Binloop 60 kilo. Yang saya pinjam HP-nya untuk foto. Dia panggil, bilang mau jadi peser gak di Maybank. Saya bilang gas om. Jadi Virgin Marathonmu sebagai Peser. sub berapa? 4 jam. Lucu banget anjing orang. Jadi kamu tuh belum sah marathoner, belum sah ikut event maraton sampai 2025 ya? Pada waktu Desember 2024 Belum sama sekali sentuh maraton. Maratonnya sudah tapi kayak di ultra. Tapi kan tetap beda pendekatannya, cara latihannya, mentalnya. Oke. Iya. Lanjut. Desember selesai. 2025 akhirnya coy tahun ini. Baru dah 2025. 2025. Berapa menit ini bahas prestasi dia doang? 36 menit. Iya, siap. 36 menit bahas prestasi lu doang Bang Mike. Lanjut. 2025 jadi peser MHM lagi. MHM lagi. Iya. Di 10 kilo sub 50. Enteng dong buatmu. Iya. Oke. Karena mau ikut race-nya besok di 21. Oh, 21-mu dapat 117 ya? 119. Nomor berapa itu? Oh ya. Saya daftar yang open nomor 6. Kan podium open sampai 5. Oh ya diambil sama Jos ya? Iya benar. Jos itu berhasil verifikasi. Seandainya gak berhasil nunjukin kitas dia, saya yang naik. Lucu. Jadi sempat berharap juga kan, ini bisa gak ini nunjukin kitasnya? Bisa. Jos. Ternyata bisa. Saingan. Terus lanjut. 2025. Ya itu habis MHM BTN. Iya BTN. Waktu ikut BTN itu emang udah diniatin. Jadi selama berjalan program MHM, saya juga ini sambil nambah mileage untuk BTN Jakim. Jadi berapa Dari per Februari. minggu? Jadi berapa per minggu? Bertahap. Jadi awalnya 85. Kan udah terbiasa mileage tinggi kan. Iya. 80 itu udah normal lah. Anjing. Jadi 85, 90, 95 naik 100 sampai paling tinggi 125. Seminggu. Iya, 125 seminggu. Bulan apa itu? April. 125 itu bulan Mei. Bulan Mei. Saya gak mau terlalu lama taperingnya, nanti mentalku jatuh. Oke, lanjut.
Nah, terus inilah BTN Jakim yang saya ikutin. Nah, kau ceritakanlah perjalanan di BTN ini kenapa bisa 2 jam 50. Heboh itu satu Indonesia. Kau ngepost itu tiba-tiba. Ini saya memang latihan, kan awal latihan itu Februari kan impian para pelari kencang itu, para pelari rekreasional itu impiannya sub 3 kan. Tapi saya ngerasain awal-awal emang sulit ini. Bang, pelari rekreasional impiannya sub 4 bang, bukan sub 3 bang ya. Saya lempar pot ini kau kalau kayak gitu. Ya bang, ya setuju ya. FM-mu berapa FM-mu? 4 jam 58. Ya, Seperempat. ya kan? Bener kan? Kau tanya teman kau, kau tanya, biar netral ini. Dia tadi bilang soalnya, impian para pelari kencang, revisi. Impian para pelari rekreasional itu sub 3. Kau tanya, pelari rekreasional impiannya apa kalau FM? Sub 4 bang. Sub 4. Sub 4 tuh cukup bang. Sub 4 itu PES 520, 540 bang. Ya gitu. Allah bang. Sub 3 itu PES 3 bang. Nggak ada pelari rekreasional buat sub 3. Nah, revisi. Impian pelari kencang, pelari ambisius adalah sub 3. Ulang. Iya, impian pelari ambisius Ya. sub 3. Oke. Terus saya cobain main di PES segitu yang bisa nembus PES sub 3. Tapi awal-awal berat kan, jadi sempat pesimis juga. Kayaknya nggak bisa ini, susah ini. Terus di situ berat saya masih 56 kilo. Tapi kok nggak kelihatan atletis? Sekarang ini 50. Udah Tapi nggak turun. kelihatan. Kayak atletis kau. Tinggi berapa tinggi? 165. Wah, otot semua berarti. Iya kan? Fotonya tuh kelihatan otot. Kamu nggak nge-gym? Nge-gym. Berapa kali seminggu? 1 minggu 3 kali. Oke. Jalan berarti strength-nya. Oke, lanjut. Nah, Perjalanannya. jadi awal-awal latihan kayak, berat ini sub 3 kayaknya. Tapi lama-lama pokoknya nyeting pace-nya ini diusahain di sub 3. Di bulan April lah kok pace 3 ini kayaknya enteng ini kayaknya. Jadi naikin target sub 250. Kok bilang enteng tuh dasarnya gimana? Maksudnya dapat dari mana? 20 kilonya 30 pace 3 gitu. Waktu itu ngetes 30 kilo Dapat? pace dapat kurang dari 2 jam. Jadi kayak bisa ini. 30 kilo sub 90 menit. Ya, terus gak pakai gel. Jadi saya ini 30 kilo nggak pakai gel? iya. Gimana itu konsepnya? Jadi itu? saya ini Saya copot kacamata berarti bingung nih. saya ini pelari yang gak pernah sentuh gel. Sentuh gel di race itu pertama kali BTN Jakim. Lah pas ultra makan apa? Saya suka minum Coca-Cola. Udah kasih aja, kasih. Ada cola-cola baru tuh. Oh iya, kebetulan haus. Gak ada brand, bodo amat. Ini cola-cola ini. Iya. Gak apa-apa, biarin. Ya, ini netizen gak bisa bantah nih. Ini Coca-Cola ini yang kau bilang. Iya. Ultra ini. Iya, Windhoek Ultra saya minum Coca-Cola. Rantuker minum Coca-Cola. Geopark minum Coca-Cola. Ya itu berarti jawabannya terjelas. Saya kan kemarin edukasi bahwa minuman gula masih bermanfaat buat atlet. Tapi sodanya aku keluarin. Lah caranya gimana sudahnya keluarin bang? Kan dikocogin kan? Ha-ha. Terus dibuka pelan-pelan, biar keluar pelan-pelan busanya. Oh. Biar gak kembung gitu. Itu strategi ultra bang, bukan strategi pelari road itu bang. Yang biasa kayak gitu pelari gunung itu, trail run. Mau? Iya mau. Ya gimana? Bebas, atlet, terserah lah atlet. Ini baru bang. Aku nggak tahu loh nih. Nomor tulisannya Rizky lagi. Nah nih buat kau lah. Saya minum ya. Boleh minum lah. Terserah kau lah. Kau juara di sini, bebas. Berarti tanpa gel. Minum cuman cola. Minum cuma cola selama ultra. Tapi selama persiapan FM itu gak pernah sentuh gel, gak pernah sentuh ini. Minum air putih. Nah Minum sampai akhirnya saya Bentar. ditegur. Gimana? Sampai akhirnya saya ditegur sama teman saya. Dia bilang Siapa yang berani negur kau? adalah teman Lebih akrab. lebih kencang. Lebih kenceng. Enggak. Gak lebih kencang. Nggak lebih kencang. Tegur gimana? Dia bilang kayaknya lebih bagus kalau kau pakai gel. Gitu. Dia saranin gitu. Terus saya coba-coba gel kan. Apa ya gel yang cocok? Saya cari yang rasa cola.
Ketemulah gel itu yang 226. Oh, itu khusus Iron Man, Bang. Iya. Itu gel Iron Man, Nah, Bang. saya cari emang yang rasa cola. Jadi kayak membangkitkan sugesti kalau lagi ini minum cola. Babi goreng. Siap lah. Terserah. Jadi mulai setelah 30 kilo itu mulai belajar pakai gel. Jadi kalau lamari kemarin 30 kilo 1,5 jam tuh pakai apa? Minum air putih biasa? Elektrolit? Iya, Pocari? enggak, minum air dari Softless, air mineral biasa. Nggak minum gula? Enggak, Wah, babi. Dan kurma, pisang. enggak ada. Berhenti paus-paus kali. Enggak ada. Oke. Haram paus. Ya, itu pelari race tuh kayak gitu. Iyalah. Nah, minum aja, serah kau lah. Kau kan butuh energi. Serah. Pelari sub 2, sub 3, terserah kau. PES 3. Udah kerongkol lah, udah. Terus di Makassar Ini, itu, berapa menit ini cuma bahas prestasi udah doang. Lanjut. terus di Makassar itu, Hah? jadi saya ini bertiga di Makassar, saya, Hairil, Hairil? Faril, Oh, mau Kairil? ya Muhairil. Heeh. Saya ini suka dibanding-bandingkan sama mereka ini. Kenapa? Karena kami ini pelari rekreasional yang kencang di Makassar. Bukan rekreasional, pelari ambi, revisi itu. Iya. Pelari ambisius, ya gitu aja. Jadi suka dibanding-bandingin. Nah, ya. Nah, kemarin kan mereka udah pada FM kan. Hairil gagal tembus sub 3. Gak tahu 3 jam 4 menit apa 6 menit. Heeh. Fahril 3 jam 2 menit di Tokyo. Ya, kram dia kan 32. Nah, pas saya mau FM, ini pada nanti-nantikan hasilku. Pada manas-manasin kan, komporin. Lu harus ini, kamu harus di bawahnya mereka. Harus sub 3. Nah, mendekati race, mereka pada ekspektasinya harus sub 3 kan. Saya gak merasa terbebani. Kenapa? Karena udah pede 2 jam 50. Jadi di teman-teman dekatku, pas dia bilang sub 3 ya. Saya bilang, udah biasa itu sub 3. Sub 2.50. Anjing, belagu banget babi, tapi jago. Serius, dia bilang kayak gini nih. Komunitas apa sih kalian? Gak ada. Lanjutin. Jadi, Race, datang. nah, malam sebelum race, saya tidur jam 10 malam. Sebelum tidur, saya bikin notes di IG. 248. Kau sudah target itu? Iya, udah pede kan? Oke. Jadi, biar lebih semangat aja gitu. Oke. Lanjut. Setelah itu bangun, siap-siap race. Warming up-nya gimana? Triknya gimana warming up? Ada trik? Biasa aja. Nggak ada apa-apa? Nggak ada. Yang Running drill, push up, squat. nggak ada. Oke lah, serah kau. Oke, lanjut. Jadi strategi saya suka lari sendiri. Jadi saya nggak suka lari bergerombol. Ah, suka tuh, aku suka gitu juga. Oke, tapi pace-nya lambat aku, babi gitu. Terus Jadi di race itu saya lari sendiri, berusaha jaga pace saja. Jadi berusaha anggap. Jadi saya lari suka sugesti diri sendiri. Jadi nggak biasa patokan pace gitu-gitu. Jadi lebih suka menghayal sambil lari. Jadi saya lagi hayalkan, oh ini lagi long run ini, lagi latihan di Makassar. Kan latihan di Makassar pace-nya segitu. Jadi itu saya bayangkan. Nah, karena sendiri, kadang iseng-iseng rekam IG story. itu yang ngeselin. Dia tuh PES 3 masih nge-story coy. Terus ada teman saya juga PA ini, si PA, Hah? video call Hah? Di KM berapa? di kilometer 21. Di BTN. PES 3 kau Iya. video call orang. Dia yang video call. Dan Jadi kau terima? Iya. Ngapain, Mike? Sebenarnya saya kemarin niatnya gak bawa HP. Cuma waktu titip drop back, dilihat kan HP-nya, dibilang bawa aja HP-nya. Oh, Ya gitu. udah, iya. Udah. Bawa aja. Jadi ya cukup bersenang-senang lah selama race itu. Nggak nge-push dong kau hitungannya. Berarti kalau by RPE, kita tuh science ya. Science tuh by RPE. Jadi 1 sampai 10 effortmu berapa itu? 8. Oh, berarti nggak nge-push banget dong. Belum maksimal dong. Iya, tapi sempat ada kendala di kilometer 36. Ngapain? Kayak sempat kayak panas gitu. Kepala udah pusing, sempat pusing. Terus? Oh, gel yang kamu bawa berapa pada waktu PT? 4. 4 doang? Iya. Aku bawa 9. Kau bawa berapa kemarin? Putih
3, 5. Aku FM Virgin kemarin, tapi kan cedera tuh di 452 aku. Oh. Targetku besok 410. Udah tuh normal, tuh rekreasional. Kau jangan ikut campur kau. Aku sub 4 baru tahun depan. Itu rekreasional yang benar. Enggak, coba lihat split time aku mau lihat. Boleh nggak dibagi datanya? Di mana? Yang lewat Yang jam? di PTN. Mau lihat boleh nggak? Kau coba liatin. Liatin jammu, aku mau lihat split time atau Stravamu lah, mau tak baca. Biasa kayak gitu aku, lihat orang-orang ajaib gini. Oh. Ya, atau BTN resultmu lah, masuk BIPmu bisa kan? Bisa. Nah, coba lihat, pengen tahu split time-nya. Kayak orang gila ini, monyet kali lah. Apa itu teoritis di sini? Gak ada nih teori di sini. Yang penting kejar mileage saya udah. Wah, ini nggak berlaku soal teori-teori. Gimana nih sistemnya ya? Bubar nih pelatihan kalau orangnya kayak gini semua muridnya. Lebih kenceng dari pelatihnya. Mana lihat? Yang nomor 11. Anjing nomor 11 besar kau. Sama Laude lo, atlet nasional. Kau terpaut cuman 13 menit lo, Mike. Juara 1 itu Narman. Mas Agus Prayogo 2 jam 34. Michael Charles 2 jam 49. Kau cuma terpaut 15 menit sampai nomor 2. Mama. Ini udah ada pelatih nawarin kau jadi atlet, pelatnas. Nggak tahu. Enggak tahu. Kayaknya belum ada sih. Ini ada pelatih yang awal kau, BTN. Nggak ada. Tanpa pelatih. Iya. Tanpa pelatih, baru kenal gel beberapa bulan, bawa gel cuma 4, video callan 2 jam 49. Kebetulan saya melatih juga. Besok tak buang gelku, ganti cola aku. Gimana? Kebetulan saya melatih juga. Melatih apa? Kau melatih? Udah gak usah dibahas yang melatih itu. Saya cuma bahas kau aja. Bentar. Ini udah bahas prestasi. Berapa menit bahas prestasi? 52 menit Pak, udah. Hampir sejam nih Pak. Enggak, ini pertanyaanku nih Mike. Sebelum ke netizen. Kau sadar gak apa yang kau lakukan ini hanya dilakukan sekian 0,05% orang di dunia. Sulit. Sub 3 di maraton tuh sulit. Apalagi sub 250. Kenapa kamu bisa kayak gini? Kamu pernah tanya? Karena lihat orang sub 250 di Indonesia itu kayak ada, tapi dia kan rata-rata bikin di WMM. Iya, gak ada yang di Jakarta jarang. Kalau nggak Iya, atlet. Tapi udah pikir, bisa ini. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Bukan gitu maksudku lah, Mike. Kau tuh 5 tahun loh, Mike. Kau tuh baru konsisten lari tuh 2020 loh. Iya. Apa tipsnya? Kenapa bisa kayak gini? Apa tipsnya? Yang bisa kau bagi apa sih? Sebenarnya nggak ada sih tipsnya. Hah? Gak ada tipsnya? Iya, kan lari untuk senang-senang. Ya tips Lari untuk senang-senang. Jadi jangan sampai membebani lah. Mau itu terbebani dari kayak mikir, mau beli sepatu belum ada uangnya. Jangan sampai terbebani kayak gitu. Atau misalnya, capek latihan ini. Ya jangan latihan sampai capek lah. Iya lagi. Beliin aku cola lah. Beliin aku cola. Wah, kasih. Cola dingin dong. Muak aku udah. Janganlah. Oke. Orang tuamu komentar apa orang tuamu? Jelas lebih senang. Soalnya kehidupanku yang dulu parah. Sekarang kau nggak ngerokok? Enggak. Mulai berhenti kapan? Mulai mantep berhenti? Kayaknya 2024. Tahun lalu. Pernah ngukur VO2 max kau? Sipet? Pernah ngukur fisik belum? Yang di lab gitu? Oh. Belum pernah. Sampai kapan kau di Jakarta? Tanggal 10. Nggak pernah. Aduh. Kapan lagi kau balik sini kapan? Belum tahu sih. Mapping ada? Ini Jakarta Speed Project. Ngapain Jakarta Speed Project itu apaan? Esix yang 20 September itu. Invitasi. Oh, kalau ini mapping ikut mapping. Maybank ikut. Pacer. Pacer. Pacer apa? 42. Sub? 3 jam 30. Hah? Dulu di jam 30.
Enggak, aku herannya tuh, aku bingung kenapa bisa 5 tahun gitu ya. Ada nggak orang tanya kau atau coach pernah ngobrol gitu, terus menjelaskan apa yang terjadi di dirimu tuh apa? Nggak ada sih. Jadi kayak pakai sugesti diri aja lari. Nggak terlalu gimana juga. Sepatumu apa kemarin PTN? Alpha Fly 3 lumayan lah ya. Beli sendiri tuh? Nah, karena lari itu, karena saya itu mikirnya lari jangan sampai membebani saya baru seumur umur baru beli sepatu lari 2 kali. Yang Diadora, sama ada merek Brooks. Ini Alpha Fly dari mana? Yang Alpha Fly dibeliin. Jadi semua sepatu saya ini jarang beli sendiri. Jadi pakai sepatu apa aja oke. Anjir. Mampus lah ini. Pusing. Wah ini serem nih. Pokoknya jangan sampai dibebani, dipusingin oleh harga outfit atau harga slot. Besok aku buang Satisfy ku. Aku buang beran. Gak mau aku. Aku gak mau depan sama orang kayak gini. Kau pakai gel cuma 3, seumur hidup gak pernah pakai gel. Baru pakai gel BTN, minum cola anjir. Besok ultra cola aja aku. Dia bisa kok. Enggak. Kau total Strava coba sebutin. Year to date. Bisa nggak? Coba dicekin. Tahun ini. Tahun ini berapa? Berapa KM kau? Berapa KM dia tahun ini? Mileage-nya. Pengen tahu aku seserem apa dia. Ini nggak masuk akal ini hasilnya udah. Dia cuma 15 menit loh bos dari yang juara 2. Kau cuma 15 menit dari Agus Prayogo loh. Kau tahu itu seserem apa artinya? Hah? 2.560. Hah? 2.500? Iya. Setengah tahun loh nyet. Wah suco. 2.500 kilo. Iya. Itu 2025. Iya. Setengah. Wah per bulan 400 kilo. Kau lari itu pagi sore atau pagi doang bang? Pagi doang bang? Pagi. Tapi kalau hari Rabu sudah speed, saya recovery sore. Sehari 2 kali? Enggak, khusus hari Rabu aja. Nggak, cola aku lah. Minum cola aku. Wah. Krim ya? Wah ini nggak masuk akal ini. 2.500. Jadi minum cola. Jihan. Nggak mau aku. Nah, tos dulu kita. Nggak. Ini cola terserah mau. Nggak peduli aku. Kau yang protes kenapa pelari minum cola? Nih, pelari minum cola. Sub 3. Tapi berarti benar. Gulanya cola tuh berapa sih? 27 gram. Ya benar energi gel. Energi gel. Tapi lebih besar energi gel. Energi gel tuh gulanya 40 masalahnya. Tapi kan dibuang dulu sodanya Pak dia. Iya. Tapi ini kan lagi gak lari, jadi gak masalah sebenarnya. Soalnya isotonik gak begitu cocok di tenggorokanku isotonik. Hah? Coca-Cola. Coca-Cola, kau endorse orang ini ya, ada di YouTube Tirta ya. Kau endorse orang ini, namanya Mike Charles. Kau belum pernah punya, kau bisa rebranding di sini. Kau bisa rebranding. Coca-Cola mensupport pelari, juara terus nih, rebrand. Belum pernah. Kan kayak Red Bull punya atlet. Coca-Cola, kau punya atlet lari pertama nih, namanya Mike Charles. Kau endorse tuh. Lari pakai seragam cola tuh, kayak Pepsi Man. Ini bukan kena mental lagi. Percuma aku beli sepatu musuhnya orang kayak gini. Kau tadi bilang sepatu apa aja bisa. Minum kayak gini, makan. Aku mau tahu nutrisimu. Selama ini pola makanmu gimana? Makan ayam, head food, real food aja, makanan warteg. Pokoknya gak usah dipusingin. Gimana Jadi, tuh? Yang ada aja. Sebutin lah. Apalah kau pusing ini. Kayak nasi, tahu, tempe, ayam goreng, ikan. Kayak gitu-gitu aja, simple aja. Simple ya? Iya. Makan mie instan masih? Kalau kepingin. Oh. Hari ini latihan nggak? Hari ini tadi pagi latihan. Berapa kilo? 10 kilo. Berapa? Isi. 50 menit. Isi itu? Iya, 51 menit. 10 kilo. Isi? Iya. Besok berapa kilo besok? Besok belum tahu. Jadi
Saya kalau habis rest 1-2 minggu itu saya ini memanjakan diri. Maksudnya gimana tuh? Bebas aja latihannya. Kayak Memanjakan diri itu tetap latihan kan? iya. Memanjakan diri itu fisioterapi, sport massage, bukan. Apa itu fisioterapi? Anjing. Wah ini mau gacor nih Pak, ini gacor. Memanjakan dirimu tuh ngapain? Ya lebih apa? Lebih santai-santai lah latihannya. Itu menjadi memanjakan diri versi Mike adalah latihannya dikurangin. Latihannya dikurangin. Memanjakan diri itu sport massage bang, ke Enggak, fisioterapi. soalnya kalau nggak lari pusing. Wah anjing beda nih. Ini kan Itu buat kedua. runner high. Runner high ya? Iya. Kamu tahu David Goggins ya? Mirip ini orangnya. Mirip ini. Kau berarti nggak pernah rest seumur hidup? Rest. Ada rest. Kayak nggak rest tuh gini. Off season. Kayak off season tuh 2 minggu nggak latihan. Pernah nggak 2 minggu nggak latihan? Kayak bosen aja. Nggak pernah. Berapa kau waktu terlama nggak latihan? 1 minggu. Waktu masa pandemi. Jadi Ya itu karena nggak boleh keluar. Dari pandemi sampai sekarang, kau nggak pernah nggak pernah, latihan nggak lebih pernah. dari 1 minggu. Wah anjir. Komunitasnya apa sih di sini? Kasih mic. Ada Masuk. masih satu orang. Masuk. Ini Saya mau- abangnya Pak. Abang. iya. Ada wawancara dikit lah. Kau duduk sini lah. Pusing aku. Sini. Enggak, kau duduk situ aja. Pusing. Pak, udah duduk ini nih kan bisa. Enggak, kau Tapi tuh. kau pakai ini aja. Nih nanti tak gini. Ini ada di cut-cut nggak? Kenapa emang enggak ada? Oh, enggak. Oh iya. Enggak berangkat aku. Oh, Kenapa? Kau ada yang cut? nggak ada sih. Aman aja. Nih, kau duduk tengah aja. Nih. Nah. Pusing aku ngomong sama dia. Ya, kau duduk sini. Nah, ini ada mic lagi nih. Pakai itu Pak, pakai. Kasih. Pakai aja. Nih. Ini yang di luar ya. Begini, ini yang dalam. Nah, pakai. Dah. Mau minum cola juga kau? Pusing kau. Minum cola aku. Ya, kalau dia minum cola bisa. Diet sehat apalah ini. Bang, kenalan dulu bang. Nama siapa bang? Alfi dong. Siapanya dia? Saya ini tetangganya Mike. Tetangga. Iya. Umur berapa? Saya sekarang umur 36. Kenal Mike di mana kenal Mike? Di CPI. Apa itu? Itu CPI tempat lari di Kota Makassar. Oh. Kayak rame. Kalau di Jakarta itu kayak GBK-nya lah. Satu komunitas. Sebenarnya kalau komunitas secara spesifik itu kalau Mike itu banyak komunitasnya dong. Oh, jadi dia lone wolf ya? Iya, Tapi jadi- semua diikutin. Diikuti. Paten lah, Jadi pusing. nggak ada yang spesifik bahwa Mike itu di komunitas ini. Gitu. Nah, aku kan pusing nih wawancara sama dia nih. Kan dari tadi jawabannya ngelantur, Iya. tapi kenceng masalahnya. Iya. Kenal dia pertama kali sekenceng ini menurutmu kenapa? Jadi bahasan nggak di forum lari? Jadi pembahasan dong. Kenapa menurutmu kok bisa kayak gini? Sempat dibahas nggak? Kita juga nggak tahu sih dok. Cuma maksudnya dia kan, maksudnya kalau atlet itu lari itu wajar kenceng. Tapi ini Mike hanya maksudnya sama seperti kita bergaul, makanannya sembarangan, hidupnya juga kadang begadang. Normal aja. Iya normal aja. Kayak manusia anak muda pada Iya umumnya. manusia pada umumnya. Makanya, waduh, ini Mike kayaknya Genetik. genetik juga bukan atlet dok, keluarganya. Ya genetik, berarti genetik jantungnya. Kau harus check up. Iya. Penasaranku check up. Akan ketemu nanti di treadmill test. Ada di Makassar ada lab olahraga. Banyak sih dok. Suruh cek nih treadmill test nih. Aku berani kalau bayarin ini kalau buat treadmill test. Aku penasaran sama datanya. Mau kalau aku suruh treadmill test? Mau. Di sini sampai tanggal berapa? 10. Di Makassar nggak ada yang tes VO2 max. Ada di sini di Wales Pro. Suruh Wales Pro aja. Tanggal ini tanggal berapa sih? 5. 6 besok aku long run. Aku janjiin minta Dika janjian sama dia. Aku minta nih. Mau tak tapi di beda konten. Boleh ya? Boleh dok. Mau pulang tanggal berapa pulang? Kalau saya sih sama-sama dia sih dok. Kalau dia mau pulang, ini sebenarnya pulang hari Minggu. Oh. Cuma tiba-tiba ada jadwalnya dokter Tirta, jadinya di reschedule lagi. Ngapain di sini lama-lama? Buset. Pusing kali aku habis ini kalau dia di sini. Kerjaan habis semua ini. Udah semua atlet kelar ditutup nih. Pesanmu lah
dari teman-teman, pesanmu apa? Menurutmu apa yang terjadi di Mike itu menurutku karena konsistensi lari. Konsistensi lari itu yang pertama. Terus yang kedua kayaknya ini paling faktor utama banget, dia itu senang sekali lari Dok. Jadi mungkin separuh jiwa dan raganya itu di lari. Cola gak ada pengaruh cola? Pusing gak kau cola kau? Tapi memang dia jarang sekali minum gel Dok. Mampus gak kau? Cola kau? Cuk. Gimana itu konsepnya? Tahu nggak satu hal yang cola itu apa? Pelari ultra, Kilian Jornet, salah satunya suka kayak gitu. Hanya orang-orang atlet trail run ini, Mike, yang kayak ginian. WMM, ada yang ngikutin? WMM, Mike nggak pernah itu WMM. Kapan? Tahun depan? Tunggu donatur. Orang kayak kau harus ikutnya Berlin. Iya. Karena flat, super flat. Tempat paling mencetak PB paling enak tuh Berlin sama London kalau aku ya. Tapi kayaknya sudah ada kemarin, Mike ya. Iya, sudah ada yang janjiin ke Berlin. Kalau dia nggak janjiin, mau saya sepele saya. Jadi pernah gini Dok, saya kan time trial nih 21 kilo gara-gara nggak jadi ikut race di Melbourne. Jadi saya bilang sama Mike, kemana saya dulu lari 21 kilo. Ayo Mika. Terus lari 21 kilo. Dia lari 21 kilo nggak minum-minum Dok. Padahal saya sudah ngos-ngosan. Genetik Dia cuma ini. pegang minuman saya doang. Nih minum Kak. Minum Kak. Terus kau udah berapa waktu? 1 jam 58. Itu santainya dia. Dia santai. Sambil ngerekam begitu. Baru dia nggak minum selama 21 kilo itu. Pusing. Gila. Mampus lah, nggak ada edukasi kesehatan. Nggak, kau ini kejadian di Mike ini kalau menurutku adalah genetik unggul. Jadi ada beberapa orang di dunia ini Bang, yang memang dia itu kemungkinan besar genetiknya itu di sel darah merah. Jadi ada beberapa orang di dunia ini yang dia itu bisa tahan dengan tubuhnya itu dalam oksigen yang sangat rendah. Tuh, itu biasanya terjadi karena sel darah merahnya atau hemoglobinnya itu lebih besar dari orang normal. Jadi karena hemoglobinnya di atas orang normal itu kayak kemarin yang orang Nepal. Sherpa Nepal itu hemoglobinnya di atas orang normal, makanya dia bisa lari di gunung tuh lebih kencang dan lebih tahan. Nah, itu yang aku penasaran. Makanya satu-satunya cara adalah dia harus medical check up atau melakukan VO2 max test atau CPAP. Jadi kita biar tahu laktat threshold-nya berapa. Jadi biar tahu kalau orang ini berpotensi dia bisa panjang nih nanti. Mungkin mulainya telat. Ya itu hari Senin janjian sama Dika. Kalau kamu belum pulang, aku bayarin buat tes. Aku penasaran hasilnya. Karena aku sebagai dokter aku suka banget science. Aku kalau ketemu orang fisik kayak gini tuh nggak bisa dijelasin pakai logik, harus dijelasin pakai data. Kemungkinan besar hipotesanya itu adalah dia memiliki laktat threshold yang sangat panjang. Jadi tubuhnya tuh bisa tahan dengan asam laktat dan nggak turun-turun. Jadi asam laktat segini terus. Terus kedua, ya tubuhnya bisa tahan di oksigen yang rendah. Yang ketiga, kandungan hemoglobin darahnya di atas rata-rata, VO2 max-nya tinggi, jantungnya pas. Gitu. Ya kita lihat aja. Kamu kalau senggalo nggak apa-apa, kalau misal udah pulang nggak apa-apa. Nanti pas ke Jakarta lagi tinggal tak bayar janjian sama Wellspro Pro. Klinik proper di sini ya Wellspro Pro, janjian aja. Kau yang urus ya. Kan itu sekali tes 2,2 juta. Aku yang bayarin aja, tapi tak rekam. Aku penasaran aja. Tapi itu after YouTube ini episode 2. Jadi hasilnya adalah tes. Jadi biar orang-orang tahu bahwa di luar sana memang ada orang genetik kayak dia nih. Anak bapak ibunya biasa aja, tapi bapakmu pernah tinggal di gunung? Nggak pernah. Terserah kau lah. Kau ada pesen nggak sama teman-teman pelari baru lah? Gimana caranya biar kayak kau? Walaupun nggak mungkin ya. Ini pesen lah, pesen. Gimana caranya biar jadi Mike? Minimal nggak usah sub 3, tapi gimana cara biar mencintai lari? Gimana ya? Bingung juga. Oh, pusing lah. Pokoknya lari aja terus. Tidur lari, makan lari. Pokoknya mau senang, mau sedih, mau apa lagi overthinking, dilariin aja. Kok kalian tahu gak sih hasilnya dia tuh cuma 15 menit dari Agus? Agus Prayogo tuh sama dia cuma terpaut 15 menit loh. Sama Laude cuma terpaut 14 menit. Dan malamnya itu kan kami satu hotel Dok. Mike ini memang sudah pede sebelumnya. Kayaknya saya 1-2 jam, di bawah 2 jam. Terus kau ketawa? Luar biasa ini monster. Enggak. Doms gak? Setelah full marathon doms gak? Pincang.
Jangan salah lah. Apa gimana? Enggak lah. Jadi tetap jalan normal. Bisa running drills, bisa. Pokoknya aman lah. Aku bingung mau ngomong apa tapi harus check up kesehatannya. Aku pengen tahu tubuhnya tuh segila apa sebenarnya. Jadi ini episode pertama. Nanti setelah ini kita akan jajal sama Wellness Pro untuk ngecek Mike. Kalau misal Mike masih ada di Jakarta, kita Wellness Pro-nya Senin yang ngomong tadi tanggal 7. Tapi kalau ternyata Mike gak ada di Jakarta, ya kita akan tunggu dia pulang. Itu aja dari saya Pak D. Thank you waktunya. Thank you Mike. Ya. Ini bukan saya promo cola. Ya. Tapi saya solidaritas. Iya. Jadi boleh minum ini asal olahraganya kayak Mike. Besok saya long run saya long run pakai ini saya. Lihat tuh, 18 kilo saya besok long run saya. Itu aja dari saya Tirta. Saya Alfi. Saya Mike. Iya, sampai jumpa di episode 2 lihat check up fisik Mike. Iya.